Kita mulai pembelajarannya. Kali ini kita mulai dari deret Maclaurin. Deret Maclaurin itu apa? Oke. Jika kita membaca ini, deret Maclaurin adalah deret Taylor yang fungsinya diperluas di sekitar X0 sama dengan 0. Maka deretnya dinamakan deret Maclaurin. Oke. Jadi deret Maclaurin adalah deret Taylor dengan X0-nya sama dengan 0 yang merupakan deret Taylor baku. Kasus X0 sama dengan 0 paling sering muncul dalam praktek. Contohnya di sini ada empat cara contoh di sini ya. Contoh ada sin X, eksponen, ada cos X, ada logaritma natural. Oke. Contoh di sini uraikan ini dalam masing-masing ke dalam deret Maclaurin. Saya tunjukkan dulu di sini, nanti kita bahas caranya. Kalau yang pertama sin X, ini seperti minggu lalu adalah sin X yang semua X0-nya yang ada di sini diganti menggunakan X0 sama dengan 0. Jadi di sini sin 0, X min 0, cos 0, dan selanjutnya semua yang belakangnya yang X0 diganti menjadi 0. Sehingga setelah dihitung, contohnya di sini sin 0 adalah 0, sehingga yang mengandung 0 atau suku yang mengambil sin 0 adalah 0. Misalnya di sini sin 0, di sini suku yang ini juga 0, sehingga di sini tidak ada pangkat 2 karena 0. Sin 3, ini cos ya, cos 0 itu 1, jadi suku yang X pangkat 3 ini negatif tuh. Ternyata ini ya, yang kedua, dan selanjutnya. Itu kalau sin. Karena turunan sin adalah cos, jadi sin cos terus, seperti itu ya. Lalu untuk menentukan deret Maclaurin yang E pangkat X, kita harus menentukan turunan E pangkat X terlebih dahulu. Ini lucu turunannya. E pangkat X, turunannya ya E pangkat X, turunannya ya E pangkat X, turunannya lagi ya E pangkat X, dan selanjutnya turunan E pangkat X adalah E pangkat X itu sendiri. Seperti sini X fungsinya E pangkat X ya, X0 maksudnya, X0-nya 0 dan semua yang X0 adalah 0. Ketika dihitung E pangkat 0, kita coba di kalkulator. Semoga kalkulatornya support dan tidak ngehang ya. Di sini, oh ini eksponen, cara ngitungnya gimana nih? Eksponen pangkat, oh ini E. E pangkat 0. Gimana nih? Sepertinya ini saya kurang bisa menggunakan yang ini. Eksponen pangkat. Gini. Eksponen pangkat. Oke, saya ulangi lagi ya. Sama dengan, oke. Nah, misalnya eksponen ini ya, pangkat 0 sama dengan 1. Eksponen pangkat 0 adalah 1. Coba kita lihat ya, benar. Lalu di sini ya semuanya 1 ya, sehingga di sininya X per 1 faktorial atau jadi 1, X kuadrat per 2, X pangkat 3 per 3. Ini sepertinya cukup sederhana ya deretnya. Lalu contoh yang ketiga adalah cos X dengan turunannya, yaitu cos X, turunan pertamanya min sin X, turunan keduanya min cos X, turunan ketiganya sin X, turunan keempatnya cos X, dan selanjutnya dibuat akhirnya menghasilkan seperti ini. Di sini yang X pangkat ganjil itu 0, karena melihat sini turunan pertamanya itu sin X, ada sin, ketika sin X 0-nya itu 0,
menghasilkan nilai 0, sehingga setiap pangkatnya yang negatif ini hanya melihat saja, tetapi cara membuatnya tidak semudah itu. Nanti kita contohkan yang len ya. Soalnya tadi di kelas sebelumnya saya mencontohkan sin atau cos, itu ada yang menangkapnya lain gitu. Jadi saya mencoba nanti menurun fungsi yang logaritma saja ya, atau tadi yang eksponen terlalu mudah sepertinya. Oke, seperti itu. Lalu di sini yang keempat yaitu logaritma natural. Untuk menentukan deret Maclaurin dari logaritma natural X ditambah 1, kita harus menentukan turunan dari len-nya, len X tambah 1 terlebih dahulu. Sebagai berikut, fungsi pertamanya len X plus 1, turunan pertamanya adalah X plus 1 pangkat min 1, turunan keduanya adalah negatif X plus 1 pangkat 2 min 2, yang selanjutnya di sini 2 positif, 2 negatif, dan selanjutnya. Deret Maclaurin dari len X ini seperti ini. Oke, kita coba mengerjakan logaritma natural ini. Sepertinya ini ya mungkin tidak terlalu sulit ya. Moga-moga kita harus positive thinking. Nah, ini catatannya ya. Di sini deret Maclaurin itu seperti ini, penjelasan ulang ya. Deret Maclaurin itu deret Taylor yang X sama dengan 0. Ini contoh dari sin. Yaitu pertama mencari turunannya terlebih dahulu sehingga seperti ini. Ini deret Maclaurin contohnya sin cos. Dapatkan seperti ini. Oh. Oke. Saya hapus. Ya. Di sini kita tambahkan deret Maclaurin-nya. Contoh ya, di sini. Mana ya? Oke, di bawah saja ya. Kita baru lagi. Soalnya uraikan ini ke dalam deret Maclaurin. Contoh, uraikan ln dari X plus 1 ke dalam deret Maclaurin. Oke, Maclaurin. Oke, jawab ya. Jawab. Oke. Pertama-tama, nah, kita cari turunannya. Oke. Saya mengcopy tabel ini ya, supaya hemat penulisan. Oke. Turunannya, ya, saya hapus ya. Hapus. 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 Oke. Oke. Sebentar kita disesuaikan dulu ya. Ini bentuknya menjadi logaritma natural semua ini. Oke. Oke.
fx-nya adalah yang pertama ln x plus 1. Turunan pertamanya adalah kurang besar ya, saya tulisannya agak susah. Oke. Turunan pertamanya adalah pangkat negatif 1. Oh enggak, pangkat ya. Pak dari mana? Ya, waktu kapan ya? Ya, ini kenapa turunan logaritma itu seperti ini? Sebenarnya, oke, mendingan saya tulis yang normal dulu saja. Turunan logaritma adalah bentuknya, sebentar, oke, adalah bentuknya seperti ini. 1 per yang ada di dalam logaritma. Nah, seperti ini. Atau dalam penulisan yang lebih mudah, dalam menulis keturunan itu menjadi seperti ini. Pangkatnya menjadi negatif. Jadi kitanya di atas x plus 1, pangkat negatif 1. Ini didapat dari ya aturan logaritma itu sendiri. Logaritma, kayak saya ini apa namanya, tunjukkan bukunya dulu supaya ini, supaya lebih paten lah. Oke. Muncul. Oke, logaritma transcendent function 325 masih jauh. Nah, oke, 325 nih daerah sini. Oke, jika dilihat bahwa turunan dari logaritma natural, dilihat logaritma natural adalah integral dari seperti, atau artinya turunan dari ln x adalah 1 per x. Oke, sehingga ini menjadi dasar kita bahwa turunan dari ln x plus 1 adalah 1 per x plus 1, atau penulisan lainnya menjadi x plus 1 pangkat negatif 1. Yang ini ketika kita nilainya masukkan menjadi ini kita nilainya dimasukkan ya, misalnya 0 tambah 0 mengindikasikan nilainya adalah 1 per 1 atau 1. Oke, turunan keduanya, oke, min 1 ke depan menjadi negatif, min 1, jadi yang di atas adalah menjadi min 2. Oke, kita cek di bukunya tadi, logaritma natural. Oke, benar ya. Oke, lanjut. Oke, tapi ini cara menghitungnya lebih mudah menghitung yang atas ya. Oke, saya tulis dulu ini, dan penyebutnya pangkat 1. Oke, ini pangkat 2 ya. Oke, atau 0 tambah 1 ya 1, pangkat 2 ya 1. Ini sama dengan ya 1 ya. Oke. Jadi di sini didapatkan 1,
Saya lupa. Oke, ada negatif di sini. Jadi ini nilainya negatif 1. Oke. Lanjut. Oh, nih ada polanya nih ya. Ada polanya. Oke. Len 0 tambah 1 len 1 berapa? Kita cek ln. Len 1. 1 len sama dengan 0. Oke. Jadi ini ln 1 sama dengan 0. Sudah sampai berapa ini? Lalu turunan ketiganya adalah negatif kali negatif jadi positif. Pangkatnya jadi negatif 3 ya, bertambah 1. Artinya di sini kita negatif yang di depannya hilang, lalu pangkatnya menjadi 3. Oke. Lalu artinya di sini jawabannya 1. Oke. Kalau kita menyimpulkan deretnya, ini akan menjadi seperti ini. Yang ini negatif, di sininya pangkat 4. Yang 6 pun sama, pangkat 6. Pangkat 5, pangkat 6. Oke. Kalau yang pangkatnya ganjil, itu tidak ada negatifnya di depan. Oke. Yang ini pangkat 5, yang ini pangkat 7. Ini ada polanya ternyata ya. Lalu di sini ini positif 1, di sini negatif 1, di sini positif 1, di sini negatif 1, dan ini positif 1, dan selanjutnya ya. Ini turunannya kita sudah dapat. Ini langkah pertama mencari turunan. Langkah kedua adalah dimasukkan ke deret Maclaurin. Nah, kita tulis dulu rumusnya dari deret Taylor. Oke, deret Taylor itu seperti ini. Kita yang sudah ada isinya coba. Oh, yang ini nih. Oke, saya ulangi. Nah, seperti ini. Sehingga kita di sini diubah dulu ya. Oke, di sini ubah nilai dari len ini adalah yang pertama. Oke, kita ubah. Oh, ini masih X ya, seharusnya X0. Oke, saya ubah dulu ini. Takut keceplosan kan tidak lucu ya. Ya, harus sabar. Oke, ini juga ada X yang kita ganti X0. Ini juga ada X. Ini ada X. Ini ada X. Oke. Seperti kita lihat buku, coba ya. Oke. Ini turunannya. Oke. Sebenarnya ini turunan dari fungsinya ya. Nah, kita mending seperti di buku saja. Kita jangan X0 dulu lah. Supaya sama nanti di sini nilainya X-nya kita ganti X0. Oke, artinya seperti itu. Oke, kita lanjut di sini. Yang pertama, lalu di sini baru kita buat menjadi X0. Di sini X-nya dibuat menjadi X0. Oke. Ln X0. Oke. X min X1 dari turunan pertamanya adalah ini. Oke. Taruh di sini.
Lalu turunan keduanya adalah ini. Taruh di sini. Oke. Turunan ketiganya. Nah, ini turunan yang genap-genap dulu ya, biar cepet lah. Taruh di sini. Taruh di sini. Sampai 6. Oke. Nanti kita benerin. Ini yang genap, yang ganjil. Taruh sini. Oke. Sebentar, saya tulis dulu biar nanti diperbaiki. Oke. Kita perbaiki. Len ini yang pertama, len X0 ditambah 1, X min X0, pangkatnya sudah benar. Ini X0 tambah 1 pangkat 1 udah benar. Ini X0 tambah 1 dari yang ini. Lalu ini pangkat 2. Oke. Ini Pak, X. maaf memotong. Ya. Ada mahasiswa yang mau masuk Zoom tapi dia nggak bisa, Pak. Dia mau ikut belajar juga, Pak. Kenapa? Nggak bisa masuknya? Nggak bisa masuknya, Pak. Kenapa ya? Nggak bisa masuknya? Saya kurang tahu. Tadi dia katanya udah masuk, cuma jaringannya karena bermasalah, jadi dia keluar lagi. Terus mau join lagi, Oh, saya nggak dikunci tapi kok. nggak bisa, Pak. Nggak dikunci. Tapi katanya nggak bisa masuk, Pak. Maaf, Pak. Boleh minta tolong kirimin linknya lagi, Pak. Oh, Biar boleh. bisa ikut belajar, Pak. Boleh, boleh. Maaf ya, Pak, memotong. Ya, nggak apa-apa. Taruh di grup ya. Oke. Iya, Pak. Oke, dicoba lagi ya. Nanti kalau misalnya bermasalah, kabari ya. Oke, kita lanjut ya. Ini len X seperti ini. Ini untuk suku pertamanya, suku keduanya. Ini apa namanya? Udah 10 menit lagi Zoom-nya selesai, tapi nanti kita ulangi saja Zoom-nya. Oke. Yang selanjutnya ini suku kedua di sininya sudah benar pangkatnya. Ini turunan pertamanya yaitu X0 ditambah 1 pangkat min 1. Suku keduanya X min X0 pangkat 2 per 2 faktorial. Turunan keduanya adalah negatif dari X0 tambah 1 pangkat 2. Lalu di sini suku ketiganya X min X0 atau X0 kita sudah ganti 0. Pangkat 3 per 3 faktorial X0 pangkat 3. Lalu yang pangkat 4 X min X0 pangkat 4 per 4 faktorial dikali min ini X0-nya, X-nya sudah kita ganti X0, lalu ini X min X0 pangkat 5 per 5 faktorial, X0 tambah 1 pangkat negatif 5, oke, ini pangkat negatif 6, oke, ini X0 ya, oke, lalu kita sederhanakan ini. Oke, udah bisa masuk Cindy atau yang lain? Yang tadi belum bisa masuk, sudah bisa masuk belum? Sudah, Pak. Sudah masuk. Oh, oke. Kita lanjut. Nah, sekarang X0-nya kita ganti 0 semua. Kita ganti 0 di sini semuanya kita ganti 0. Kita ganti 0. Kita ganti 0. Semuanya kita ganti 0 ya X0-nya. Oke, kita lanjut. Maaf. Halo, Bet. Oke, kita lanjut.
Ini sudah kita sebenarnya fungsi yang ini kayak len X, ini len 1 ya, ini 1 pangkat min 1 dan selanjutnya ini semuanya sudah kita hitung di dalam tabel ini yang menyatakan 0, min 1, 1 dan sebagainya. Kita langsung tuliskan saja di sini. Oke. Jangan dicoret-coret ya. Kita lanjut. Ini yang baru. Tadi kita sudah hitung bahwa di sini ya, kalau yang pertama 0, yang selanjutnya 1. Jadi kalau yang pertama itu dan 1 adalah 0, kalau yang ini adalah 1, yang ini adalah negatif 1. Oke. Ini pakai kurung dulu ya, ini seharusnya biar enggak membingungkan. Ini 1, lalu negatif 1, ini negatif 1, yang ini 1, yang ini negatif 1. Oke. Seperti ini. Yang atasnya pun X-nya dikurangi 0, kita hapus saja 0-nya. Karena dikurangi 0 itu tidak merubah bilangan itu sendiri. Oke, setelah didapat kita sederhanakan lagi. Pokoknya ini intinya menyederhanakan lah. Matematika itu suka dengan yang sederhana. Oke, bentuknya. Oke, di sini negatif ya. Oke, kali 1 di sini kita hapus saja. Ini kali negatif 1, negatifnya taruh depan. Oke, ini kali 1. Ini dikali negatif 1, taruh depan negatifnya. Oke, selesai. Oke, ini bentuknya yang didapatkan. Oke, kalau kita melihat buku bagaimana? Sama ya. Sama. Sama positif negatif. Ini sama ya, kalau ini contohnya sampai orde 4 kalau kita yang lebih banyak gitu. Oke. Itu contohnya. Oke. Oh, ini ada yang ini ada yang kelewat, harusnya ada di sini. Oke. Oke. Itu sampai sini ada yang ditanyakan? Bapak punten mau nanya boleh? Boleh. Saya di kalkulator matematika ln X plus 1 itu saya dapatkan log 10 X plus 1 dibagi log 10 eksponen, Pak. Itu bentukannya sama ln plus 1. Cuma kalau misalnya dia X-nya diganti, hasilnya 0. Dan ln X plus 1 kalau misalnya X-nya diganti juga hasilnya 0, Pak. Bentar. Oke, kalau misalnya di kalkulatornya ditulis ln 1 berapa? Coba. Berapa, Cindy? Kalau saya 0, Pak. Kenapa? 0. Nah, kalau yang bentuk tadi persamaan tadi saya kurang paham ya, kurang nangkep tadi ya. Kalau salah satunya kayak gini. Metode numerik itu
jalan untuk mendapatkan nilai hampiran yang paling mirip. Untuk mendapatkan hal itu, caranya orang dulu itu gimana caranya? Caranya biar bisa menghitung dengan cara yang paling mudah. Contohnya, dalam kita menghitung untuk len ini, kita sebenarnya bekalnya hanya tahu nilai logaritma 1, len 1. Kita tahu kan, len 1 itu 1. Oke. Lalu yang selanjutnya yang seperti suku-suku selanjutnya yang turunannya jawabannya 1 semua. Oke, ini sederhana penghitungan seperti ini ya. Ini sederhana karena 1 pangkat berapapun itu 1. Tinggal nanti di sininya depannya itu bentuknya positif atau negatif. Jadi ininya ada polanya dan itu menghitungnya mudah. Oke, jadi deret Taylor atau Maclaurin itu sebenarnya deret yang memang dibuat sesederhana mungkin dengan cara menghitung yang sesederhana mungkin. Contohnya di sini kita hanya cara menghitung yang menggunakan kalkulator hanya mencari logaritma natural 1 atau len 1 dan ini juga tidak usah pakai kalkulator ya. Jadi hanya len 1. Oke. Itu. Jadi intinya kita menggunakan yang sederhana. Yang ini. Oke. Kita ada contoh lagi untuk sini dan yang lain bukti bahwa ini tuh kita menghitung yang ada di kalkulator tapi dengan cara hitungan manual. Oke. Kira-kira seperti itu. Itu dengan pendekatannya maksudnya. Oke. Kita lanjutkan materi. Untuk yang contoh ini kita cukupkan. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan bisa. Oke. Karena sesinya sudah